bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Terus sebelum kita kajian didoakannya dari kapan Ustaz? Kalau yang barakallahu lakum wa barakatuh itu nanti setelah akad gitu. Kalau sekarang kita doakan saja Pak Cecep ini, semoga prosesi akad nikahnya ini dimudahkan, diberkahi dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan yang tidak kalah pentingnya, semoga dalam beliau menjalani bahtera rumah tangga ini dianugerahi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wasa'adah dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin insyaallah. Ya sendiri itu tidak enak, tapi kalau salah pilih istri lebih gak enak lagi. Orangnya lagi keliling-keliling. Atau sebaliknya, sendiri itu yang gak enak, tapi kalau salah pilih suami lebih gak enak lagi. Itu seperti itu. Makanya kita doakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi itu kalau orang nikah itu barakallahu lakum wa baraka alaikum. Semoga Allah berkahi untuk dan atas kalian berdua. Untuk dan atas itu, untuk itu saat bahagia, alaika atas itu ya berarti pada saat sedang tidak bahagia itu ya, semoga tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahi itu berarti diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak saya teruskan, nanti jadi ceramah nikah. Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Wahhab.
Al-Wahhab. Al-Wahhab secara umum diterjemahkan dengan yang Maha Pemberi. Jadi Al-Wahhab adalah secara umum diterjemahkan dengan zat yang Maha Pemberi. Al-Wahhab ini terambil dari akar kata wahaba yang berarti memberi dan memberikan sesuatu tanpa imbalan. Jadi memberikan sesuatu tanpa berharap imbalan itu namanya wahab namanya. Jadi wahaba itu memberi sesuatu tanpa berharap imbalan. Makanya Allah itu memberi sesuatu kepada hambanya dalam bentuk kebaikan-kebaikan dunia terlebih akhirat itu Allah tidak berharap imbalan dari hambanya. Karena pertama Allah nggak butuh imbalan dari hambanya, dan yang kedua semua kebaikan yang diperintahkan kepada hambanya itu yang untuk kebaikan hamba itu sendiri. Jadi pertama saya ulang ya, Allah itu nggak butuh imbalan dari hambanya, dan kalaupun ada perintah dari Allah untuk hambanya maka sungguh semua perintah itu untuk kebaikan hamba itu sendiri. Makanya dikatakan di seluruh Luqman itu tentang syukur itu. Jadi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur sesungguhnya Allah Maha Kaya, enggak butuh kepada selainnya, itu maksudnya Maha Kaya itu, dan Maha Terpuji. Makanya kalau kita ini beribadah kepada Allah itu jangan dipahami bahwa ibadah kita itu akan menguntungkan Allah, karena Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh terhadap ibadah itu untuk diri kita sendiri, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita cermati firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Hamid As-Sajdah surah ke-41 ayat 46, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Dan tiadalah Tuhanmu berbuat dan tiadalah Tuhanmu berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, mengutip pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku ini tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri, dan kalau aku berbuat jahat pada orang lain sesungguhnya aku sedang berbuat jahat pada diriku sendiri. Ya, saking jahatnya. Makanya kalau kita melihat ada orang berbuat zalim pada orang lain, itu kelihatannya saja dia sedang berbuat zalim pada orang lain, padahal sebenarnya dia sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ada seorang anak pelit kepada ibunya atau pelit kepada orang tuanya, padahal ibunya orang tuanya tidak mampu, sementara anaknya ini kaya. Kelihatannya saja anak itu durhaka sama orang tuanya, padahal sebenarnya anak itu sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Kelihatannya saja,
Kan ada model anak itu bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Tapi orang tuanya sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Mertuanya sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Ini namanya sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Ini tanpa dia sadari dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim pada orang tuanya yang itu akan kembali pada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Seorang suami yang zalim kepada istrinya, atau sebaliknya istri berbuat zalim kepada suaminya, itu sepertinya saja seorang suami itu jahat sama istrinya, zalim kepada istrinya. Padahal sesungguhnya dia sedang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Jadi dia sebenarnya itu dia sedang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kelihatannya saja kita berbuat zalim pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat zalim pada diri kita sendiri. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya kalau ada misalnya seorang suami durhaka kepada zalim kepada istri, atau sebaliknya istri berbuat zalim kepada suami, ini karena ketidakpahamannya tentang betapa sebenarnya perbuatan zalim itu akan menghantam dirinya sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, dalam Islam itu, ini mau Pak Cecep mau nikah, kesempatan buat bekal pernikahan. Makanya kemuliaan seorang lelaki itu dalam Islam itu diantaranya diukur dari bagaimana sikapnya kepada istrinya. Jadi kita ini para suami, tenang, nanti ibu saya serang juga Pak, ini bapak-bapak dulu. Kita ini para suami, kalau kita ingin tahu di mana posisi kita di hadapan Allah, itu tolak ukurnya diantaranya adalah bagaimana sikap kita kepada istri kita. Bagaimana sikap kita kepada istri kita? Apakah kita memuliakan atau merendahkan? Apakah kita memuliakan atau merendahkan? Kalau kita memuliakan, kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita merendahkannya, maka kita akan direndahkan oleh Allah. Said Sabiq dalam fikih sunnahnya mengutip satu riwayat, ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahanahunna illa la'im. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak akan menghinakan seorang wanita kecuali laki-laki yang hina. Dan istri itu bagi suami adalah ayat-ayat Allah. Ar-Rum ayat 21. Biasanya kalau undangan pernikahan mesti disebut dengan ayat ini. Ar-Rum ayat berapa? 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Jadi istri itu ayat-ayat Allah. Kalau kita berbuat zalim pada istri, maka kita akan berhadapan dengan yang punya ayat. Siapa? Allah. Nah, demikian juga seorang istri. Seorang istri itu kemuliaannya diantaranya diukur dari bagaimana sikapnya kepada suami. Apakah dia memuliakan atau menghinakan suami? Karena jangan sampai kemudian seorang istri itu suaminya di mana-mana dihormati banyak orang, begitu pulang ke rumah istrinya yang pertama kali menghinanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka hati-hati juga, saya ulang, jangan sampai kemudian gini berlaku zalim kepada siapa? Suami. Istri jangan berbuat zalim kepada suami, suami jangan berbuat zalim kepada istri. Dan satu hal yang penting dipahami bersama adalah jika keduanya saling memuliakan, maka Allah akan memuliakan keduanya. Tapi jika saling menghinakan, na'udzubillahi min syarri dzalik, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali pada konsep Al-Wahhab tadi. Jadi kalau Allah merintahkan sesuatu, sesungguhnya itu untuk kebaikan hamba itu sendiri. Dan kalau hamba itu durhaka, maka yang rugi ya siapa? Hamba itu sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu rumus dasarnya dulu. Terus tadi dikatakan juga bahwa memberi tanpa berharap
imbalan. Memang dalam Islam itu ada istilah namanya hibah. Dalam Islam itu ada istilah namanya hibah. Itu akar katanya seakar dengan kata wahabah tadi. Nah, di dalam hibah itu memang kita memberi sesuatu tanpa berharap imbalan, karena kita sudah biasa memberi ya. Seperti kadang anak kita minta uang saku misalnya, atau misalnya ada ya kita sudah ngasih tips kepada seseorang atau ngasih sesuatu ke seorang yang asal ngasih, itu namanya hibah. Kalau Anda dari awal niatkan untuk berharap itu Allah, kan namanya sedekah. Tapi kalau Anda asal ngasih, itu namanya hibah. Dan itu ada pahalanya tetap, nilainya sama dengan sedekah. Nilainya sama dengan apa? Sedekah. Cuman kalau terkait dengan pemindahan hak dari orang tua kepada anak, itu hibah itu ada konsepnya tersendiri. Jadi gini, pemindahan hak dari orang tua kepada anak itu ada 3 cara dalam Islam. Yang pertama nafkah, yang kedua hibah atau hadiah, yang ketiga waris. Apa namanya Pak? Waris. Yang pertama namanya nafkah. Kalau nafkah ini asasnya sesuai dengan kebutuhan. Saya ulang ya. Kalau nafkah asasnya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Artinya anak pertama, kedua, ketiga itu bisa berbeda nafkahnya. Anak pertama laki-laki sudah bekerja misalnya, ya sudah nggak usah nafkah, sudah bekerja. Anak kedua masih kuliah, masih dibiayai. Yang satu nggak dikasih, nyata dikasih, nggak apa-apa. Yang satu udah nggak butuh nafkah kita. Kenapa? Karena sudah selesai kuliah, sudah bekerja. Yang kedua laki-laki masih apa? Kuliah. Berarti masih butuh apa? Biaya. Anak yang ketiga misalnya perempuan, masih kecil misalnya, sehingga kemudian masih membutuhkan perhatian yang lebih daripada yang lainnya tadi. Nah, ini beda biaya dalam konteks nafkah sesuai kebutuhan. Itu nafkah memang seperti itu. Jadi nafkah itu didistribusikan berdasarkan pada apa tadi? Kebutuhan. Dimana kalau yang bersangkutan tidak dipenuhi haknya, maka yang bersangkutan akan mengalami sesuatu yang kekurangan tadi. Itu namanya apa? Nafkah. Itu pemindahan dari orang tua terhadap anak. Yang kedua namanya hibah. Namanya apa? Hibah. Kalau hibah ini asasnya harus sama. Kalau hibah asasnya harus apa? Sama. Jadi suatu saat ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man ini sahabat Nabi, Bashir ya sahabat Nabi. Hadisnya Bukhari. Nah, suatu saat Nu'man bin Bashir oleh ayahnya yang namanya Bashir itu mau diberi hibah. Dalam satu riwayat sebidang tanah, dalam satu riwayat budak. Jadi ini sesuatu yang besar maksudnya. Hibahnya sebagai sesuatu apa yang besar. Ketika mau dihibah itu, si anak ini mengatakan, si ibunya nggak terima. Kenapa? Karena anaknya Bashir nggak cuma Nu'man. Anaknya Bashir ini banyak. Kata ibunya, masa yang dikasih cuma Nu'man yang lain tidak? Masa yang dikasih cuma siapa? Nu'man yang lain tidak. Kata ayahnya, ya saya maunya ngasih Nu'man, tidak ngasih yang lainnya. Kalau gitu saya akan laporkan kamu ke Rasulullah SAW. Saya nggak rela kalau anak saya yang dikasih cuma Nu'man saja, sementara yang Bashir, anaknya yang lain tidak diberi oleh Bashir tadi. Maka Nabi ketika ditanya dan diadukan kepada Nabi masalah ini, kata Nabi kepada Bashir, apakah anakmu cuma satu ini? Tidak ya Rasulullah, anak saya banyak. Kamu kasih semua? Tidak. Kamu beritahu semua? Tidak. Kata Nabi, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah terhadap anak-anak kamu. Kalau kamu mau kasih semua, kata Nabi. Jadi kalau kamu mau ngasih satu, kasih semua. Itu hibah. Jadi kalau hibah itu dikasih semua, jangan dikasih satu, yang lain tidak. Semua apa? Dikasih. Itu namanya hibah. Wa'dilu baina auladikum. Kemudian yang terakhir baru namanya waris. Jadi kalau seorang tua meninggal dunia sementara meninggalkan harta peninggalan, maka harta itu dibagi secara waris
dalam Islam kalau memang masih ada peninggalan harta, dan itu setelah dibayarkan utang dan wasiatnya, dan tidak termasuk yang dibagi waris, yang sudah dinafkahkan dan yang sudah dihibahkan dan atau yang sudah dihadiahkan. Itu seperti itu. Dan apa yang sudah dihibahkan dan dihadiahkan itu tidak boleh diminta lagi kecuali dari orang tua kandung kepada anak kandung. Jadi kalau kepada orang tua kandung, kepada anak kandung boleh, hibah diminta lagi itu boleh. Hadis sahih riwayat Abi Dawud itu. Jadi tidak halal seorang itu meminta kembali apa yang telah diberikan kepada seseorang kecuali dari orang tua kandung kepada anak kandung. Makanya kalau hibah suami kepada istri atau nafkah suami kepada istri itu nggak boleh diminta lagi. Termasuk apa? Mahar itu tidak boleh diminta lagi itu. Makanya lain kali Bu, kalau suami bilang udah mah ini rumah buat kamu, langsung bilang iya iya Pak iya gitu. Jangan diem aja. Kalau diem aja itu belum terjadi pemindahan hak gitu. Kalau suami ngomong udah mah mobil buat kamu, iya Pak iya Pak iya Pak gitu. Itu biar terjadi akad ya. Ya kalau Anda diem aja belum terjadi akad. Nanti kalau suatu suami meninggal dunia, nah ini udah milik saya ini. Dan ini bapak-bapak saya beritahu ya kan, di dalam Al-Quran itu, dalam Islam itu kalau suami istri masuk surga, itu yang pertama kali masuk surga itu istri. Jadi suami apa? Belakangan. Tahu kenapa? Tanggung jawab suami itu banyak. Saya ulang, tanggung jawab suami itu apa? Banyak. Makanya belakangan Pak suami itu masuk surganya. Nah kalau bapak-bapak ingin tidak terlalu lama pisahnya dari istri sehingga masuk surganya bareng-bareng nanti, insya Allah mudah-mudahan ya amin. Itu gampang Pak. Dari sekarang itu semua kasih ke istri aja Pak. Rumah kasih ke istri, mobil kasih ke istri, semuanya kasih ke istri aja dan Bapak. Nanti biar di hadapan Allah yang tanggung jawab istri. Ibu-ibu sok menang ini kan. Tapi saya bercanda tapi saya serius. Saya bercanda tapi saya apa? Serius. Soalnya saya praktek itu semua itu. Kalau Anda ke rumah, mobil, rumah semua itu di atas nama. Sudah saya akadkan, sudah terus buat istri semua dan anak-anak. Jadi saya bilang sama itu nanti tanggung jawab kamu ya di akhirat. Saya nggak usah tanggung jawab. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Jadi ini penting kita pahami bersama, bukan apa-apa. Jadi karena ada, saya mohon maaf ya, sebagian orang tua itu kadang diuji oleh Allah dengan perasaan lebih sayang kepada salah satu anaknya. Nah, terus kemudian berlaku tidak adil terhadap anak-anak yang lainnya. Karena dalam Islam itu ada skala prioritas dan itu mesti diperhatikan. Dan diantara prioritas itu ya kalau bagi suami, istri, dan kalau kita sebagai orang tua ya anak-anak kita. Kalau kita anak ya orang tua kita. Kalau sebagai saudara ya kakak atau adik kita, itu masuk prioritas itu. Jangan sampai kemudian saya ulang yang kita nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Sementara kepada anak istri itu pokoknya tidak pakai dalil. Nah, di sini nggak ada tempat lain, banyak tempat lain. Iya, nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Tapi kepada anak istri itu pokoknya tidak pakai dalil. Itu. Pernah ada ibu telepon saya, bukan orang sini ya, tidak tahu orang mana saya nggak tahu juga itu. Telepon saya, Ustaz, saya ini mau nanya kata beliau. Suami saya itu pelit Ustaz gitu. Ketika dia ngomong suaminya pelit, saya minta contohnya saja. Karena pernah ada seorang ibu-ibu juga di daerah, biar Anda nggak terlalu kali orang sini, orang sana camat. Nah itu dia bilang suaminya pelit, tapi gelangnya emas banyak. Terus itu aksesorisnya itu ya anting-antingnya itu ya emas itu banyak. Taklim itu pakai mobil sport gitu, mobil yang bagus lah, yang mahal. Nah terus kemudian saya bilang Anda dari tadi ngomong suami pelit, tapi perhiasan di tangan Anda, di Anda banyak, mobil Anda bagus. Jawaban dia apa? Kalau yang begini dia baik Ustaz, kalau begini dia baik Ustaz. Oh berarti tuntutan Anda lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh suami. Jadi kalau tuntutan lebih tinggi itu, kalau istri nggak ada syukurnya itu ya repot kan seperti itu. Nah terus kemudian maka saya bilang ke ibu ini, coba contohkan ke saya pelitnya suami Anda itu kayak apa, contohkan ke saya. Akhirnya beliau cerita, suami saya ini mobil beberapa Ustaz, rumah beberapa, mobil beberapa, rumah beberapa. Dia mau bilang suaminya kaya gitu.
Tapi Ustaz, dia ini kalau untuk masjid, kalau untuk sumbangan ke tempat lain itu lancar sekali. Tapi kalau ke saya dan anak saya, pelitnya bukan main Ustaz. Sambil contoh Ustaz, saya ini kan ngaji, saya ini taklim Ustaz, saya ini mau beli jilbab. Itu saya mesti berantem dulu dengan suami saya Ustaz. Berapa sih harga jilbab Ustaz? Ya saya tidak tahu, saya bukan pedagang jilbab. Ya tapi kan murah Ustaz. Iya saya tahu murah. Nah itu kata beliau, itu untuk beli jilbab itu berantem itu 3 bulan baru cair uangnya Ustaz. Iya, jadi baru cair berapa? 3 bulan baru cair. Itu berantem dulu 3 bulan baru cair uangnya. Iya, belum menunjuk waktu itu 3 bulan baru cair uangnya. Nah, terus suatu saat saya ini Ustaz mau beli bedak, mau beli untuk kecantikan diri saya lah Ustaz dia bilang. Ya kan buat suami juga Ustaz. Biar saya cantik buat suami juga kata dia gitu. Tapi itu saya berantem dulu Ustaz. Itu saya lupa orang itu berapa minggu baru cair. Saya lupa kalau nggak 2 atau 3 minggu baru cair uangnya Ustaz. Itu pun begitu cair uang bedak saya itu Ustaz. Itu uang susu anak saya dipotong Ustaz. Uang susu anak saya apa dipotong. Itu saya kalau belanja Ustaz, tidak boleh hilang struknya sebelum suami tanda tangan Ustaz. Kebayang ya? Istri belanja, struknya nggak boleh hilang sebelum suami apa? Tanda tangan. Di sini nggak ada, tempat lain saya di tempat lain. Dan ini saya nggak tahu ibu mana, saya tidak pernah kepo siapa yang telepon itu. Dan saya mohon maaf kalau ternyata orang sini, saya mohon maaf. Tapi ternyata saya nggak tahu. Bener saya nggak tahu siapa yang telepon itu. Dan tidak saya simpan juga nomor teleponnya. Nah terus kemudian saya sampaikan kepada beliau, ya bahwa intinya itu suaminya ini kasihan, saya bilang gitu. Loh kok kasihan Ustaz? Nah iya, kasihan suami Anda ini sedang terjebak oleh iblis, saya bilang gitu. Iya, namanya talbis iblis. Anda nanti buka kitab namanya talbis iblis. Bagaimana seorang suami yang seperti ini terjebak oleh iblis? Kenapa? Karena dia sibuk dengan amalan yang utama, bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara kepada anak dan istrinya dia leader pakai dal. Kan? Sementara kepada anak dan istri itu jauh lebih utama. Memang kadang saya mohon maaf ya, sebagian suami itu, enggak semuanya sih, sebagian suami itu kadang merasa beribadah kepada Allah kalau nyumbang anak yatim, fakir miskin, nyumbang masjid, tapi merasa tidak beribadah kalau ngasih uang ke istri. Padahal ngasih uang istri itu pahalanya jauh lebih besar daripada nyumbang sana, nyumbang sini tadi. Itu seperti itu. Nah sebaliknya kadang istri itu juga gitu, merasa tidak berpahala hanya kalau menghormati suami. Padahal menghormati suami itu pahalanya juga sangat luar biasa. Bahkan suami itu surgamu, ya suami itu ya neraka. Nah ini maka harus saling ini, suami istri apa harus saling. Tidak boleh sepihak saja, tapi kalau bisa harusnya itu dua-duanya. Itu seperti itu. Maka semoga kita semua ya Allah anugerahi kemauan dan kemampuan untuk saling memuliakan antara suami istri. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan itu seperti itu. Allahu Akbar. Kan dalam Al-Quran kata Al-Wahhab itu disebut 3 kali dan semuanya menunjuk kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Al-Quran surah Shad surah ke-38 ayatnya ayat 9 dan 35. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah di sisi mereka itu apakah mereka itu memiliki khazain? Khazain itu perbendaharaan rahmat Tuhanmu Al-Azizil Wahhab, yang maha perkasa lagi maha pemberi. Jadi kalau bahasa sederhananya, yang punya pahala itu siapa? Allah atau selain Allah itu. Jadi yang punya rahmat, yang punya pahala, yang punya barokah itu siapa? Allah atau selain Allah? Ini kan pertanyaan. Dalam Al-Quran itu istifham itu banyak, pertanyaan itu banyak. Tapi Allah bertanya itu tidak untuk dijawab. Dan Allah bertanya itu, saya ulang, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu bertanya
supaya kita itu apa? Mikir. Karena di antara cara menasihati orang yang keras kepala, yang kepalanya keras, kalau dipukul bunyi itu itu ada ya, saking keras. Itu di antara caranya dengan istifham itu, pertanyaan itu. Karena ada model orang itu kalau didoktrin itu mental, kamu harus begini, mental harus begitu, mental terus. Tapi kalau ditanya itu mikir, karena di antara cara kerja otak itu kalau ditanya jangan berusaha menjawab. Di antara cara kerja otak itu kalau ditanya akan berusaha apa? Menjawab. Maka kalau ada orang yang duablek itu kalau nggak bisa dinasihati, ditanya saja. Emang kamu nggak akan tua apa? Emang kamu nggak akan mati? Emang dikira kalau mati terus bebas tanggung jawab apa? Emang kamu nggak takut sama siksa Allah? Emang kamu nggak takut akan siksa neraka? Jadi kita tanya, walaupun kelihatannya bersangkutan kayak nggak mau jawab, tapi semuanya yang bersangkutan itu berusaha menjawab. Allah Akbar. Ini kan, kamu terus-terusan berbuat dari begini, apa kamu nggak takut? Kamu berbuatnya nggak benar terus terang, apa nggak takut kamu? Emang kamu kira yang menciptakan makhluk ini nggak peduli apa pada penciptaan, pada ciptaannya? Kok kamu itu berbuat zalim seenaknya sama mereka? Apa dikira pemiliknya, penciptanya tidak akan membalas perbuatan kamu kepadanya? Pada orang-orang yang zalim itu. Maka saya ulang sekali lagi, istifham ini supaya kita ini sadar. Nah, termasuk ini, yang punya pahala itu siapa? Kata Allah. Yang punya rahmat itu siapa? Yang punya barokah itu siapa? Jawabannya pasti siapa? Allah. Terus lanjutannya apa? Ya sudah, kalau gitu jangan beramal berharap pujian makhluk, karena makhluk itu nggak bisa ngasih apa-apa sama kita. Yang bisa ngasih itu siapa? Allah. Maka beramal, beribadah jangan berharap balasan dari makhluk. Berharaplah balasan hanya dari Allah. Karena yang punya pahala itu Allah, yang punya rahmat itu Allah, yang punya barokah itu siapa? Allah. Bisa dipahami ya? Itu contoh di antaranya. Makanya orang itu kalau beramal karena selain Allah, segera ingat ayat ini. Yang punya pahala itu siapa? Allah. Yang punya rahmat itu siapa? Allah. Yang punya barokah itu siapa? Allah. Berarti beramal harus karena Allah, jangan karena makhluk. Terus tadi di ayat 35 tadi surah Shad, yang sekarang ayat 35 sekarang. Tadi ayat 9, sekarang ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Ini doanya Nabi Sulaiman. Doanya apa Nabi Sulaiman? Berharap kerajaan atau kekuasaan yang setelahnya tidak ada orang yang punya kerajaan atau kekuasaan seperti beliau. Dan beliau merayu Allah dengan sifatnya Al-Wahhab. Beliau merayu Allah dengan sifatnya apa? Al-Wahhab. Jadi untuk permintaan yang luar biasa itu diantaranya Anda bisa menggunakan nama Allah Al-Wahhab. Ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab. Wahai Allah yang Maha Pemberi secara terus menerus. Dan ini juga sekaligus sebagai dalil ya, betapa kita ini disunahkan untuk bertawassul dengan menggunakan Al-Asmaul Husna. Jadi bertawassul dengan menggunakan Al-Asmaul Husna. Dan saya mengingatkan kepada Anda semua tentang ketika kita menyebut nama Allah itu bertingkat ya. Ada kalanya dzikrul asma wa sifat, ada kalanya dzikrul dzat. Ada kalanya apa? Dzikrul asma wa sifat, ada kalanya dzikrul dzat. Kalau dzikrul asma wa sifat itu misalnya kita bilang ya Allah. Ya Allah, ternyata maksud kita ya Razzaq, wahai Allah yang Maha Pemberi rizki. Oh, rupanya orang ini tidak punya duit. Ya Allah, maksudnya ya Razzaq. Ada orang bilang ya Allah, maksudnya ya Syafi, ya wahai yang Maha menyembuhkan. Oh, rupanya dia ini sedang sakit. Boleh, nggak apa-apa. Allah senang
disebut namanya sambil diharapkan rahmatnya, Allah senang. Nah, tapi ada juga yang dzikrudzat. Dzikrudzat ketika kita bilang ya Allah, kita betul-betul merindukan Allah. Ya Allah, kita betul-betul merindukan siapa? Allah. Betul-betul Allah yang kita rindukan, cintanya, ridhonya, rahmatnya, perhatiannya. Itu yang kita harapkan. Nah, ini silakan Anda termasuk. Dan itu Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu ketika kita menyebut nama Allah itu kita sedang menyapa rahmatnya atau sedang menyapa zatnya. Jangankan Allah, suami aja tahu. Anda sedang belanja di minimarket misalnya, bersama suami, terus Anda panggil suami Anda, Mas, langsung suami Anda ngeluarin dompet. Iya Pak, iya Mak, iya Mak. Anda panggil Mas, yang keluar dompetnya. Kenapa coba? Karena suami Anda tahu Anda bukan sedang menyapa dia, Anda sedang menyapa dompetnya. Paham ya Bu ya? Suami aja tahu. Jadi ketika ke minimarket misalnya Anda belanja, terus Anda manggil Mas, langsung suami keluar apa? Dompetnya. Karena suami Anda tahu Anda nggak nyapa dia, Anda sedang menyapa apa? Dompetnya. Demikian juga ketika malam-malam Anda teriak, kok teriak pelan-pelan sih, Mas, gitu. Langsung suami Anda tahu, apa Mas? Nah itu berarti ya suami Anda tahu Anda sedang menyapa dirinya. Itu seperti itu. Terus kemudian firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 8. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, seusai engkau memberikan petunjuk kepada kami, wa hab lana, dan berikanlah untuk kami secara terus-menerus min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Jadi ini permohonan kita kepada Allah supaya hati kita tidak tergelincir, supaya kita istiqomah di jalan Allah. Ini doa ini penting karena akhir hayat kita itu tidak ada yang bisa jamin kecuali Allah. Makanya Nabi juga ajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Nah, ya, kita ini harus punya kebiasaan yang baik agar kita diwafatkan dalam keadaan baik, dan perlu berdoa dengan doa ini karena akhir hayat kita gak ada yang tahu. Makanya kita ini gak boleh kepedean sampai sombong, tidak boleh. Tapi minder terus bersangka kepada Allah juga gak boleh. Jadi minder terus bersangka kepada Allah yang gak boleh, kepedean terus sombong yang enggak boleh. Nah, kita terus mohon kepada Allah agar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Wahhab adalah yang memberi banyak dari miliknya walau tanpa diminta. Jadi Allah sebagai Al-Wahhab adalah yang memberi banyak dari miliknya tanpa diminta. Pernah minta oksigen sama Allah? Kita tidak pernah minta, tapi Allah kasih. Padahal itu memang sangat kita butuhkan. Pernah minta air kepada Allah? Kalau istisqa itu baru minta air ya. Kalau begini kadang mungkin sebagian kita belum istisqa, sudah belum minta air. Sebagian sudah istisqa, berarti sudah minta air. Tapi walaupun air tidak pernah kita minta, Allah kasih kita air. Dan ada banyak hal yang Allah berikan kepada kita, padahal itu adalah kebutuhan kita. Dan padahal pula kita tidak pernah memintanya. Kata para ulama itu gini, kalau untuk sesuatu yang tidak kita minta Allah beri, maka bersiaplah menerima yang lebih untuk sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal mintanya sambil ngemis kepada Allah. Jangan ngatur Allah tapi ngemis kepada Allah. Kata sebagian para ulama, saya ulang, untuk sesuatu yang tidak pernah kita minta, kita diberi oleh Allah. Maka untuk sesuatu yang kita minta kepada Allah, bersiaplah menerima lebih. Jadi bersiaplah menerima lebih untuk sesuatu yang kita minta kepada Allah. Nah, tapi saya ulang, minta itu ngemis loh ya, jangan ngatur.
Jangan meregulasi Allah, tapi ngemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini menjadi pengemis di langit, menjadi penebar kebaikan di muka bumi. Ya, jadi menjadi pengemis di langit, menjadi penebar kebaikan di bumi. Berbisik di bumi, didengar di langit. Nah, itu doa. Dan jangan khawatir seseorang itu kalau berdoa kepada Allah, selama yang bersangkutan tidak berburuk sangka kepada Allah bahwa doanya ditolak. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dia akan mendapatkan satu di antara 3 hal. Apa itu? Yang satu, dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan yang bersangkutan dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Makanya kalau berdoa itu nggak ada ruginya. Orang berdoa itu apa? Nggak ada ruginya. Berdoa saja sama Allah. Dan inti dari doa itu adalah sapaan. Karena doa dari kata da'a yad'u du'aun, artinya sapaan, panggilan. Kita memanggil Allah. Makanya kalau Anda lihat di semua doa dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya dimulai dengan Allahumma Rabbana Rabbi. Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, Rabbi wahai Tuhan. Dan ingat sebuah hadis ketika ada seseorang yang berdoa kepada Allah, terus to the point, langsung pada permintaan. Kata Nabi, ajjal, pemuda ini terburu-buru. Harusnya yang bersangkutan ya Allah itu dipuji-puji dulu lah, menyebut al-asmaul husna, bersolawat kepada aku baru minta kepada Allah. Nah itu seperti itu. Karena jangan sampai kita ini minta kan nggak pernah nyapa. Pas Allahumma-nya nggak serius, wahai Allahnya nggak serius, giliran mintanya itu serius banget kan ada itu. Harusnya itu sapa Allah dengan serius, uji Allah dengan serius, baru minta kepada Allah. Jangan sampai kayak orang Jawa bilang gitu, gak tahu nyopo jaluk tok, gak tahu nyopo jaluk tok, gak pernah nyapa minta dulu. Ini hati-hati. Makanya sapa Allah dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu kalau berdoa kepada Allah seringkali pujiannya yang panjang sekali, pujiannya itu panjang sekali, pujiannya itu panjang dan banyak pujiannya, baru minta. Karena jangan sampai nanti di hadapan Allah kita ini kok permintaannya lebih sering disebut daripada namaku itu loh. Kok namaku sedikit kamu sebut, sementara permintaanmu yang paling banyak kamu sebut. Mestinya itu kan kalau kita proporsional, namanya ngemis kepada Allah itu sebut nama-nama Allah. Makanya coba Anda cermati Sayyidul Istighfar misalnya, itu lebih kepada pujian dan pernyataan, baru permintaan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Itu seperti itu. Malah kalau Nabi Yunus doanya nggak ada mintanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu nggak ada mintanya, pernyataan semua itu. Dan itu mengakui akan betapa sebenarnya yang bisa membantu beliau cuma Allah saja. Termasuk juga doanya Nabi Adam itu gak ada mintanya, pernyataan itiraf itu Rabbana adzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, makanya sapa Allah dengan sungguh-sungguh, sebut nama-namanya, puji Allah dengan nama-namanya yang terbaik, bawa nama kekasihnya dengan bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dia memberi berulang-ulang, bahkan berkesinambungan, mengharapkan tanpa mengharapkan imbalan baik duniawi maupun ukhrawi. Makanya Al-Wahhab itu artinya Allah yang memberi secara terus-menerus. Maka kemudian kalau kita berharap kepada Allah dengan kata hab, itu artinya ya Allah berikanlah untuk hamba terus-menerus. Berikanlah untuk hamba secara terus menerus. Makanya saya sering sampaikan di banyak tempat, kalau ada doa dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan Anda hafal Arabnya, sebaiknya berdoa pakai bahasa Arabnya. Kalau itu doa dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, kecuali ada hajat Anda sendiri. Kalau dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebaiknya pakai bahasa Arabnya. Kenapa? Karena terjemahan sama bahasa Arabnya seringkali maksudnya beda.
Kayak Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu hab artinya berikanlah untuk hamba terus menerus ya Allah, berikanlah untuk kami terus menerus pasangan dan anak-anak yang qurratu a'yun, enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau suami berbakti kepada kalau istri berbakti kepada suaminya, kalau suami berbakti yang baik kepada istrinya dan mau mengajak anggota keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu dalam Al-Furqan ayat 74. Itu kata hak, berikanlah untuk hamba terus menerus. Agar apa? Agar pasangan kita itu baiknya terus, agar anak-anak kita itu berbaktinya terus. Karena yang berat itu terusnya itu Pak, yang berat itu terusnya. Kita Pak sebagai suami berbuat baik kepada istri itu gampang, tapi menjadi suami yang baik kepada istri terusnya itu Pak yang berat. Istri berbuat baik kepada suami itu gampang, istri berbakti kepada suami itu gampang, tapi menjadi istri yang berbakti kepada suami terusnya itu Pak yang berat. Anak berbakti pada orang tua itu gampang, tapi menjadi anak yang berbakti pada orang tua terusnya itu yang berat, terusnya itu yang berat. Makanya bantu dengan doa hab, berikanlah untuk kami secara terus menerus. Nah, supaya apa? Supaya berbaktinya terus, baiknya terus. Karena yang berat itu terusnya itu. Yang berat itu apa? Terusnya itu. Allahu Akbar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini karena sudah syuruk, silakan yang mau tanya boleh. Tanya, protes, marah boleh Pak, silakan. Mas Ali atau saya, monggo Pak, silakan.